Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini, kita ada di pelajaran mapel basis data. Dan untuk materi hari ini yaitu tentang diagram hubungan antar entitas. Ya, baiklah. Hubungan antar entitas bisa juga dikatakan sebagai hubungan yang ada di dalam sebuah basis data atau dikenal juga dengan relational database. Apakah relational database itu? Nah, relational database adalah kumpulan data yang menyajikan informasi dalam bentuk tabel yang terdiri dari baris dan kolom, di mana setiap kolom mewakili jenis informasi tertentu yang disebut dengan field, dan setiap baris mencantumkan satu catatan yang juga disebut sebagai record. Kemudian tabel tersebut atau tabel yang ada di dalam database tadi itu dikaitkan antara satu dengan yang lainnya menggunakan field yang sama. Selanjutnya, field unik pada tabel disebut sebagai field kunci dan digunakan untuk mengidentifikasi setiap record dalam database relasional. Nah, untuk contoh tabel relasional, di mana tabel merupakan struktur sederhana sebagai tempat data diatur dan juga disimpan. Nah, di sini contohnya ada tabel employees atau tabel karyawan, di mana tabel ini memiliki kolom dan juga baris. Nah, kolom itu contohnya seperti employees ID, last name, first name, department ID, payroll ID, dan juga nickname. Sedangkan row atau yang tadi disebut sebagai record, itu adalah baris data yang ada di dalam tabel. Kemudian primary key atau kunci uniknya di sini itu adalah employee ID, di mana primary key ini merupakan field yang unik di antara field-field yang lainnya. Sedangkan di sini juga ada foreign key yang merupakan kunci yang menghubungkan dengan tabel yang lain. Kemudian ada juga unique key, yaitu kunci lain yang unik di dalam tabel employee ini. Selanjutnya, untuk contoh relational database-nya di sini kita ada dua tabel, yaitu tabel student dan juga tabel course. Ya, di sini di mana seperti yang sudah disebutkan tadi bahwa tabel tadi dapat berelasi itu menggunakan primary key. Ya, di mana di sini primary key untuk course ID itu diletakkan pada tabel student, di mana nanti di sini course ID itu akan menjadi foreign key. Nah, ini salah satu contoh sederhana daripada relational database. Nah, kemudian apa sih keuntungan kita menggunakan relational database? Nah, keuntungan yang pertama adalah lebih sedikit redundansi. Jadi, data yang sama itu akan diminimalisir. Ya, jadi tidak akan ada data yang berulang. Selanjutnya, keuntungan yang kedua adalah menghindari inkonsistensi data. Jadi di sini data-data yang ada itu diharapkan tidak akan ada yang tidak konsisten. Jadi antara satu tabel dengan tabel yang lain itu datanya adalah konsisten atau sama. Kemudian keuntungan yang berikutnya adalah efisiensi, baik dari segi penyimpanan dan juga pemanfaatan data yang tersimpan di dalam tabel tersebut. Keuntungan yang berikutnya adalah integritas data dan juga kerahasiaan. Nah, keuntungan berupa kerahasiaan di sini adalah kita dapat menentukan siapa saja yang memanfaatkan data yang ada di dalam basis data. Nah, ini adalah salah satu keuntungan apabila kita menggunakan relational database. Selanjutnya, aturan untuk tabel database relasional. Nah, di sini aturan yang pertama yaitu setiap tabel memiliki nama yang berbeda, jadi tidak boleh sama. Kemudian yang kedua, setiap tabel mungkin berisi beberapa baris ya. Jadi di dalam satu tabel itu tidak hanya berisi dari satu baris saja. Jadi bisa lebih dari satu baris. Yang berikutnya, setiap tabel memiliki nilai untuk mengidentifikasi baris secara unik. Kemudian
aturan yang berikutnya, setiap kolom dalam tabel memiliki nama yang unik. Selanjutnya, entry dalam kolom adalah nilai tunggal, jadi tidak boleh ada nilai yang sama. Aturan yang berikutnya, entry dalam kolom memiliki jenis yang sama, dan urutan baris dan kolom itu tidak signifikan, jadi tidak harus berurutan. Kemudian, untuk tahapan-tahapan dalam desain database. Nah, di sini ada 3 tahapan, yaitu tahapan yang pertama adalah model konseptual, model yang kedua adalah logical model, dan yang ketiga adalah physical model. Di mana untuk konseptual model, yaitu tahapan desain yang dibuat masih berbentuk konsep secara keseluruhan dan tidak umum, dan secara umum. Jadi dia hanya terdiri dari entity dan juga relationship antar entity. Jadi di sini hanya kita menentukan 2 bagian saja, yaitu entity dan juga relationship antar entity. Yang berikutnya ada logical model. Logical model adalah tahapan lebih detail dari konseptual model. Jadi bisa dikatakan bahwa logical model ini adalah model yang lebih detail dari konseptual model. Seperti pada entity itu kita bisa menentukan atribut, kemudian optionality, unique identifier, dan juga relation cardinality, dan juga relationship optionality. Dan untuk logical model, dokumentasinya yaitu berupa ERD atau Entity Relationship Diagram. Selanjutnya, untuk physical model, nah pada tahapan physical model di sini yaitu tahapan yang menjelaskan bagaimana objek harus diimplementasikan database tertentu, serta menentukan serta menunjukkan semua struktur tabel termasuk kolom, primary key, dan juga origin key di sini. Nah, untuk membuat tahapan-tahapan tadi, di sini kita akan menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler, di mana Oracle SQL Developer Data Modeler ini merupakan alat bantu grafis yang meningkatkan produktivitas dan juga menyederhanakan tugas pemodelan data, seperti menangkap aturan dan informasi bisnis. Yang kedua, membuat model proses logis, relasional, dan juga fisik. Kemudian menyimpan informasi metadata dalam file XML dan juga sinkronisasi model relasional dengan kamus data. Dan perlu diingat, Oracle SQL Developer Data Modeler ini juga dia gratis atau free, jadi tidak berbayar untuk penggunaannya. Nah, kemudian ini adalah antarmuka atau tampilan awal dari Oracle SQL Developer Data Modeler. Jadi tampilannya seperti ini, dan nanti kita akan melihat praktiknya secara langsung. Jadi kalau untuk antarmukanya di sini ada beberapa bagian. Kalau untuk bagian yang di atas ini ada main menu, jadi terdiri dari menu-menu yang bisa digunakan untuk pemanfaatan Oracle SQL Developer Data Modeler-nya. Kemudian di sebelah kiri di sini ada objek browser. Jadi ini adalah objek-objek yang bisa dimanfaatkan untuk penggunaan objek-objek yang nanti kita akan gunakan untuk pembuatan model-model dari database. Kemudian ada display window. Di sini adalah untuk ruang kerja kita, dan juga di sebelah kanannya ada navigator untuk melihat bagian-bagian yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, kita akan membuat konseptual, logical, dan juga physical model menggunakan Oracle SQL Developer Data Modeler. Nah, sebelumnya di sini kalian sudah menginstal Oracle SQL Developer Data Modeler yang akan kita gunakan. Nah, apabila kalian sudah menginstal, maka silakan kalian klik 2 kali di sini shortcut-nya untuk dapat memunculkan aplikasinya. Nah, apabila kalian menjalankan untuk pertama kalinya SQL Developer Data Modeler-nya ini, maka nanti akan muncul welcome page seperti ini.
Kemudian ada juga yaitu tab dari logical dan juga relational modelnya. Nah, apabila nanti pada saat kalian menggunakan untuk pertama kalinya dan di sini tidak ada logical model tab dan juga relational tabnya. Nah, untuk memunculkannya bisa diklik kanan pada browser di sini, pilih yang logical model, kemudian diklik kanan, klik show. Nah, maka nanti tab untuk yang logical modelnya di sini akan muncul, dan apabila yang relational tabnya juga tidak muncul, maka bisa diklik kanan di sini, kemudian pilih show. Nah, ini adalah tampilan dari Oracle SQL Developer Data Modeler. Kita akan melakukan pembuatan yang pertama yaitu konseptual data model, konseptual model itu akan kita buat pada tab logical di sini. Nah, pada tab logical ini seperti yang sudah kita bahas tadi bahwa pada konseptual model itu yang dibuat hanya entity dan juga relationship antar entity-nya saja. Nah, di sini untuk membuat entity kalian bisa menggunakan tool yang ada di sini ya. Disorot di sini ada tool untuk new entity, kita klik, kemudian klik pada area kerja. Nah, ini adalah untuk pembuatan entity. Nah, sebelum membuat entity-nya lebih lanjut, di sini kita akan membuat sistem tentang penjadwalan mata pelajaran untuk siswa. Nah, maka untuk pembuatan jadwal pelajaran tersebut, maka entity yang diperlukan antara lain kita memerlukan entity siswa, kemudian entity mata pelajaran, dan juga entity guru. Nah, maka entity yang akan dibuat di sini saya akan membuat tentang entity siswa. Oke, kalau sudah klik OK di sini. Nah, maka ini entity-nya sudah ada entity siswa. Lakukan lagi pembuatan entity untuk yang entity mata pelajaran. Dan juga entity guru. Nah, untuk menggeser atau memindahkan objek yang sudah kita buat, kita bisa menggunakan select. Di sini kalian bisa mengklik panah berwarna hitam, panah berwarna putih yang ada di bagian atas. Ini saya klik. Nah, apabila kalian sudah merubah atau memilih yang panah putih tadi, maka di sini kalian bisa menggeser entity yang sudah kita buat tadi. Nah, selanjutnya untuk konseptual model, selanjutnya kita akan menentukan relasi antara entity. Nah, untuk membuat relasinya, di sini kalian bisa mengarahkan panah. Di sini ada relasinya yaitu many to many, one to many, kemudian ada relasi yang one to one. Nah, untuk relasi antara entity siswa dengan mata pelajaran, biasanya siswa itu dapat mengambil lebih dari satu mata pelajaran, dan sebaliknya mata pelajaran juga bisa diambil oleh lebih dari satu orang siswa. Maka relationship antara entity atau tabel siswa dengan mata pelajaran itu relasinya yang many to many. Maka kita klik di sini yang relation yang many to many. Silakan diklik dari siswa ke mata pelajaran. Oke. Kemudian mata pelajaran juga bisa diajar lebih dari satu orang guru, dan juga satu orang guru dapat mengajar di lebih satu mata pelajaran. Maka di sini relasinya juga yang many to many. Oke.
untuk merapikan relasinya ini kita biasa klik kanan di relasi, kemudian pilih yang elbow. Nah, di sini kita bisa membuat relasinya lebih rapi. Ya, sama. Ini saya buat elbow seperti ini untuk merapikan relasinya. Nah, seperti ini ya. Jadi untuk model yang konseptual, di sini kita hanya membuat entity dan juga relationship-nya saja. Ya, jadi ini sudah jadi untuk yang tahapan model konseptualnya. Nah, selanjutnya dari model konseptual ini kita akan melanjutkan ke yang logical model. Logical model, maka untuk ke tahapan logical model, di sini kita akan menambahkan atribut pada entity, kemudian kita juga akan menambahkan optionality atribut ya. Jadi atribut yang nanti kita buat itu apakah dia mandatory, apakah wajib diisi, atau dia bisa opsional, bisa diisi dan juga bisa tidak diisi. Kemudian nanti kita juga akan menentukan unique identifier atau kunci dari setiap tabelnya. Nah, untuk pembuatan atribut, kalian bisa klik ya, klik double di sini di entity-nya. Kemudian apabila sudah muncul properti entity seperti ini, kalian pilih yang atribut. Ya. Kemudian untuk menambahkan atribut bisa diklik tanda plus di sini. Nah, kita masukkan atribut yang pertama untuk tabel siswa. Nah, biasanya siswa itu memiliki atributnya apa saja. Misalnya nomor induk siswa. Jadi di sini kita isi yang NIS, ya. Kemudian tipe datanya, misalnya tipe datanya adalah integer. Ya, misalnya kita isi integer. Kemudian di sini unique identifier-nya di sini dia primary key atau bukan, ya. Nah, jadi di sini karena NIS ini merupakan field yang unik, maka di sini kita pilih yang unique identifier. Selanjutnya untuk menambahkan atribut yang kedua, misalnya di sini kita menambahkan nama siswa. Nama siswa, kemudian tipe datanya ditentukan. Kita pilih yang varchar. Kemudian nama siswa ini wajib untuk diisi. Maka di sini kita pilih yang mandatory. Selanjutnya kita tambahkan lagi atribut yang ketiga, misalnya apa? Tanggal lahir ya. Kita tulis di sini tanggal lahir. Jadi untuk penamaan atribut itu tidak perlu diisi, penulisannya itu bisa bebas ya. Jadi tidak ada ketentuan harus tanggal, misalnya harus ditulis dengan tanggal gitu. Jadi bisa disingkat juga. Nah, tanggal lahir di sini kita isi dengan tipe datanya date ya. Kemudian wajib diisi. Selanjutnya kita tambahkan, misalnya di sini kita email ya. Email siswa misalnya. Ini kita pilih yang varchar. Kemudian ini bebas, dia bisa opsional, jadi kita kosongkan aja. Oke, kalau sudah kita klik OK di sini. Nah, ini akan saya perbesar tampilannya. Ini jadi kita sudah mengisi untuk atribut daripada
atribut dari tabel siswa. Selanjutnya kita akan masuk ke yang mata pelajaran. Nah, di sini untuk mata pelajaran sama seperti tadi, kita akan menambahkan misalnya ID mapel, kemudian yang selanjutnya nama mapel. Ya. Nah, di sini kita punya 2. Jadi untuk yang ID mapel tadi, ini kita tentukan dulu. ID mapel tadi misalnya kita mau pakai tipe datanya misalnya varchar, nvarchar, kemudian size-nya juga bisa ditentukan di sini misalnya 5. Selanjutnya di sini varchar ID mapel merupakan primary key-nya. Jadi kalau sudah kita pilih sebagai primary key, maka otomatis field ini wajib untuk diisi. Kemudian yang selanjutnya adalah nama. Nama di sini kita tentukan tipe datanya. Misalnya di sini tipe datanya varchar, nvarchar. Kemudian dia wajib untuk diisi. Di sini size-nya diisi misalnya 35. Oke. Ya, ini. Kemudian yang guru juga sama, kita isi misalnya guru itu punya nomor induk pegawai, berarti NIP guru. Tipe datanya misalnya integer, kemudian dia primary key-nya. Selanjutnya kita tambahkan nama guru. Kemudian tipe datanya kita tentukan varchar, nvarchar. Kemudian size-nya misalnya 35 dan wajib untuk diisi. Mungkin kita tambahkan jenis kelamin. Size-nya 20, wajib diisi. Oke, kalau sudah, klik tombol OK-nya. Nah, ini ya. Nah, saya akan menjelaskan sedikit di sini bahwa untuk siswa, di sini ada simbol seperti ini ya, atau tanda pagar seperti ini, itu menyatakan bahwa NIS ini merupakan primary key dari tabel siswa. Kemudian tanda bintang-bintang seperti ini itu merupakan mandatory atau wajib diisi. Sedangkan kalau yang bentuknya lingkaran atau kosong seperti ini itu merupakan field mandatory. Field yang opsional. Jadi maksudnya field optional itu, jadi field email ini tidak wajib untuk diisi. Jadi kalau ada boleh diisi, kalau tidak ada juga tidak apa-apa untuk tidak diisi. Sama untuk mata pelajaran dan guru juga seperti itu. Jadi tanda pagar ini merupakan primary key dari setiap tabel, kemudian tanda bintang ini merupakan field yang mandatory atau field yang wajib diisi. Kalau misalnya nanti dia muncul yang lingkaran kosong seperti ini atau 0, itu merupakan field yang opsional. Nah, selanjutnya kita akan menentukan di sini relationship-nya adalah relasi yang many to many. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke model yang berikutnya yaitu physical model, maka di sini kita harus meminimalisir dulu, harus merubah relasi yang many to many. Jadi relasi many to many ini harus disederhanakan. Ya, jadi untuk tabel siswa dengan tabel mata pelajaran itu kita memerlukan tabel baru ya sebagai untuk memecah dari relasi yang many to many. Nah, di sini untuk tabel siswa dengan mata pelajaran itu kita akan menambahkan tabel baru yaitu misalnya tabel rencana studi.
Nah, tabel rencana studi. Maka di sini relasinya saya hilangkan dulu. Nah, rencana studi ini akan kita isi. Ya, untuk atributnya di sini kita tambahkan atribut nilai. Nah, kemudian di sini nilai bisa kita isi dengan integer, tipe datanya juga boleh. Kemudian dia tidak wajib diisi ya, jadi kita pilih yang mandatory. Kemudian oke. Nah, di sini jadi siswa bisa pada saat mau setiap semester siswa bisa mengajukan rencana studi. Nah, maka di sini kita akan menentukan relasinya siswa yang di sini saya menggunakan yang relasinya one to many. Nah, jadi relasinya one to many. Siswa bisa memiliki lebih dari satu rencana studi dan rencana studi itu bisa terdapat bisa lebih dari satu mata pelajaran. Nah, jadi ini tabel transaction-nya di sini tidak lagi ya, jadi relasi tabelnya tidak lagi one to many, tetapi di sini adalah yang untuk relasi dari siswa ke rencana studi itu adalah one to many, dan mata pelajaran ke rencana studi juga one to many. Selanjutnya, begitu juga untuk entity guru dengan mata pelajaran. Nah, di sini kita harus menyederhanakan karena relasinya adalah many to many, maka di sini harus kita sederhanakan terlebih dahulu menjadi relasinya one to many. Maka di sini relationship-nya ini saya hapus. Kemudian saya tambahkan entity baru, yaitu entity jadwal mengajar misalnya. Kemudian untuk atributnya ini kita bisa tambahkan hari ya, misalnya hari. Kemudian kita tambahkan jam tanggal. Ya, ini wajib diisi. Yang hari juga tadi wajib untuk diisi. Kemudian kalau sudah kita klik OK. Nah, maka di sini relasinya sudah kita ubah menjadi relasi one to many untuk guru dan juga mata pelajaran. Di sini tinggal kita tambahkan relasinya. Jadi satu mata pelajaran itu bisa ada di jadwal mata pelajaran dan juga guru itu bisa mengajar beberapa hari sesuai dengan jadwal mengajarnya. Nah, seperti ini apabila sudah selesai. Nah, untuk logical model ini tahapannya sudah kita lakukan mulai dari menambahkan atribut pada tiap entity-nya, kemudian menambahkan unique identifier, optionality dari atribut, kemudian relasi dari tiap-tiap entity. Nah, apabila kita ingin melanjutkan lagi ke physical model, maka di sini pada Oracle SQL Developer Data Modeler, di sini sudah ada fasilitas untuk merubah dari logical ke relational model atau ke physical model. Dengan cara kalian bisa klik 2 kali tanda lebih besar di bagian atas. Ya, diklik.
Kemudian di sini, nah untuk merubah ke physical model, tinggal diklik aja tombol engineer di sini. Nah, maka ini sudah berubah menjadi physical model dan berpindah ke tab relational tab. Nah, di sini physical model seperti yang sudah kita ketahui bersama, maka di sini dia sudah ada tipe datanya, sudah ada size-nya, dan juga di sini sudah ada primary key dari tiap-tiap entity-nya. Jadi tidak perlu dibuat secara khusus. Jadi dengan menggunakan SQL Data Modeler ini, physical modelnya itu sudah otomatis tinggal kita klik transition-nya saja, otomatis dia sudah ada fasilitas untuk merubah ke physical data model. Mungkin seperti itu saja untuk materi kita hari ini. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa relationship relasi database itu sangat berguna sekali untuk pemanfaatan baik itu untuk kehidupan sehari-hari atau juga untuk pekerjaan, ya, karena bisa meminimalisir pekerjaan menjadi lebih mudah. Kemudian dengan menggunakan SQL Data Modeler, kita juga bisa membuat konseptual, logical model, dan juga physical model itu menjadi lebih mudah. Ya, demikianlah untuk pertemuan kita hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum.